Hello peeps, welcome to Geo Conversation with me Aulia Zahara as your host today. Pada sesi kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang artikel jurnal nih. Dan teman-teman pasti sangat membutuhkan nih, khususnya mahasiswa untuk nonton sesi kali ini. Karena ada di mana mahasiswa akan menghadapi dan membuat sebuah artikel. Dan pastinya saya tidak sendiri di sini karena saya bersama tamu spesial kita yaitu Mr. Wawan Setiawan. Halo. How's your day, sir? I'm good, I'm fine. Oh, still good ya meskipun lagi di ujung semester ya, cukup chaos. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan siapa sih sosok Mr. Wawan Setiawan ini. Mr. Wawan merupakan lulusan dari Universitas Wiralodra pada tahun 2014 ya sir lulusnya. Tuh. Dan melanjutkan studi S2-nya di University of Leeds di England dan lulus pada tahun 2019 dengan jurusan Master of Arts. Yeah. Dan melanjutkan Indonesia untuk memperoleh karir dosen ya sir ya di berbagai universitas besar seperti Universitas Esa Unggul, Universitas Pradita, Universitas Terbuka dan banyak universitas lainnya. Dan sekarang beliau merupakan salah satu dosen di kampus kita tercinta STB Ajia. Wow, luar biasa sekali ya background Mr. Wawan ini. Dan berbicara mengenai studi S2 Mr. Wawan nih ya, yang dari University of Leeds itu di mana sih kira-kira? University of Leeds itu dia ada di England, ada di UK, United Kingdom. Oh, berarti untuk menggapai itu sir, sampai situ prosesnya lumayan panjang ya sir pasti? Iya, jadi untuk berkuliah di UK, jadi saya harus mendapatkan beasiswa terlebih dahulu ya, karena untuk self-funded sangat mahal. Oh ya, benar, di luar negeri itu ya. Tuh. Maka pada tahun 2018, waktu itu, 2017 saya mulai mencari-cari beasiswa, lalu saya menemukan satu program beasiswa dari Kementerian Keuangan, itu namanya LPDP. Ya. Oh, LPDP berarti masuk gitu? Betul, saya mencoba apply untuk beasiswa tersebut, ya, tahun 2017, dan alhamdulillah itu lolos, namun intake perkuliahannya itu di 2018, jadi ada masa tunggu setahun gitu ya, karena memang kita harus mempersiapkan visa dan lain-lain kan. Jadi 2018 berangkat dan alhamdulillah setahun lulus itu 2019. Wow, berarti setahun ya S2 itu? Iya, itu most of the universities in the UK memang durasinya 1 tahun untuk program master degree ya. Oh iya, 1 tahun kuliah dan juga 1 tahun persiapan. Betul, yes. Benar ya, berarti kan banyak nih ya student yang exchange, terus yang kuliah memang di luar negeri. Orang melihatnya, wah enak sekali, padahal perjuangan di baliknya itu luar biasa ya sir ya? Iya. Benar banget, wah. Dan lalu setelah lulus itu berkarir sebagai dosen ya di Indonesia. Dan pastinya dosen itu kan ada ya sir yang namanya membuat jurnal, artikel. Itu gimana sih sistemnya itu sendiri itu gimana? Jadi untuk dosen itu ada kewajiban melakukan tridharma pendidikan ya. 1 adalah pengajaran, 2 penelitian, dan 3 pengabdian kepada masyarakat atau kita singkat PKM. Jadi kalau dosen tugasnya tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga harus melakukan penelitian. Nah, penelitian tersebut harus dipublikasi ke jurnal nasional atau internasional yang bereputasi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Kita sebagai dosen harus bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, sharing knowledge, sharing ilmu ke masyarakat, gitu ya. Nah, jadi menulis artikel adalah salah satu dari kewajiban dosen, selain tadi mengajar dan melakukan PKM. Oh, PKM ya, berarti ya. Jadi wajib, jadi tidak ada dosen yang tidak membuat penelitian. Oh, seluruh dosen itu berarti wajib, ya? Wajib, jadi setiap 1 semester harus setidaknya 1 artikel dipublish lah, gitu loh. Kalau lebih dari 1 lebih baik. Ya, kita tidak hanya menulis, tapi kita publikasikan ya. Oh, berarti harus dipublikasikan, itu bukan kewajiban. Betul, jadi kita harus publish ke jurnal. Kita sendiri kampus STPAJ juga punya jurnal ya, namanya Jurnal Bahasa Asing gitu. Jadi bisa juga publish di kampus kita atau bisa juga keluar kampus gitu. Oh, berarti nggak wajib publishnya dari kampus, enggak ya? Tidak harus. Bahkan bisa kita publishnya itu ke level internasional gitu. Oh, ya. Wow. By the way, Mr. Wawan ini merupakan ketua dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ya Mr. ya. Mengenai jurnal,
ada nih satu jurnal dari Mr. Wawan yang cukup luar biasa sekali dan akan kita bahas pada sesi kali ini, yaitu dengan berjudul Student Beliefs About Teaching and the Teaching Profession in the Post-Pandemic Era. Dan Mr. Wawan merupakan salah satu researcher dari 3 researcher, yaitu Mem Ade dan juga Mem Yani, dosen kami juga. Mengenai student beliefs about teaching and the teaching profession. Berarti itu mengenai mengajar ya, Sir ya? Betul. Mengajar. Dan di sini kita lihat ada the post pandemic era. Sebenarnya kita penasaran nih, the post pandemic era itu spesifiknya tuh apa ya, Sir ya? Oke. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan mengapa ke teaching gitu ya. Nah, jadi yaitu sesuai dengan background pendidikan saya kan mengambil Master of Arts in TESOL. Jadi TESOL itu singkatan dari Teaching English as a Speaker of Other Languages. Ketika saya S2 itu memang fokus pembelajaran saya di sana adalah ke pendidikan, gitu ya. Nah, jadi my research interest memang ke pendidikan, ke pengajaran, gitu. Itu alasan kenapa saya mengambil topik teaching, gitu ya, topik teaching. Nah, kenapa in the post-pandemic era? Karena saya merasa during the pandemic itu ada perubahan yang sangat besar, terutama di bidang pendidikan. Benar, ya. Mungkin juga Aulia merasakan itu gitu ya. The teaching and learning itu was switch from offline to online learning. Iya, benar. Jadi sifatnya memaksa ya. Jadi mereka yang mungkin awalnya nggak tahu jadi harus tahu gitu. Not only for the students, tapi juga teachers-nya harus bisa beradaptasi. Menggunakan teknologi, bagaimana menggunakan Zoom, Google Classroom, Google Meet gitu ya. Pokoknya semuanya itu basisnya virtual. Namun setelah pandemik itu berakhir, ternyata online learning itu tidak ditinggalkan gitu ya. Iya, masih berlanjut ya. Masih berlanjut ya. Even the pandemic has been over, tapi ternyata online learning itu masih banyak diminati gitu ya. Itu alasan mengapa banyak program-program di universitas yang membuka kelas online gitu ya. Nah, dari situ akhirnya saya merasa bagaimana ya perspektif mahasiswa terhadap teaching, melihat tadi perubahan yang sangat signifikan itu gitu ya, terutama di bagian teknologi itu gitu ya. Karena di post pandemic era itu saya melihatnya seperti teknologi era gitu ya, di mana teknologi menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya dalam dunia pendidikan. Mau nggak mau teachers kalau pengen survive harus bisa integrate technology in their teaching, ya kan? Apakah hal tersebut dilihat sebagai sesuatu yang negatif oleh students atau something positif gitu ya. Khususnya mahasiswa di STBAJ karena participants dalam penelitian ini adalah STBAJ. Oh, jadi mahasiswa STBAJ sendiri. Betul, ya? Yang memang basicnya bukan pendidikan tapi kan sastra, benar ya. Sastra ya. Oh, berarti memang ya jurusan sastra itu sangat luas dan sehingga bisa data analisisnya itu mahasiswa sastra itu sendiri ya, Sir ya. Betul. Dan setelah itu kan kita punya ya, Sir, tujuan, the aims atau goals ya, Sir ya, dari analisis ini. Untuk purpose-nya sendiri itu apa sih, Sir? Nah, jadi untuk the purposes of the research-nya itu relate ke questions of the research, pertanyaan penelitiannya itu ya. Dari dalam penelitian saya itu ada 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama ada 4 ya, menanyakan teaching methodology in the post-pandemic era. Apa sih perspektif mahasiswa in terms of the teaching methodology? Maka tujuannya adalah untuk mencari tahu ya perspektif students tentang teaching methodology gitu ya. Jadi itu tujuan itu berkaitan dengan questions of the research-nya. Yang kedua, apa sih perspektif mereka tentang peran guru in the post-pandemic era gitu ya. Lalu juga their perspective about the challenges, tantangannya. Dan yang terakhir adalah about taking up a career in teaching. Ya, apa sih perspektif mereka terhadap karir di dunianya itu pengajaran itu seperti apa gitu. Nah itu jadi tujuan penelitian ini. Jadi itu tujuannya ya, Sir ya. Dan bagi teman-teman yang bingung nih teaching metodologi, nanti kita akan ada mata kuliahnya ya, Sir ya, pada semester 5. Insya Allah diajar oleh Mr. Wawan sendiri. Nanti teman-teman akan belajar mengenai teaching metodologi dan juga metris ya, Sir ya, metodologi research. Nah, makanya adanya sesi untuk Jia Kanner kali ini untuk membahas analisis jurnal dan juga artikel ya, Sir. Karena kan makin sini mahasiswa tuh harus bisa ya, Sir, membuat jurnal apalagi mahasiswa akhir nanti. Benar sekali. Dan selanjutnya, Sir, untuk metode apa yang dipakai dalam analisis ini? Kuantika, kuali, atau satu lagi tuh mix ya, Sir ya? Oke. Jadi karena
di sini tujuannya adalah mencari perspektif, ya, maka saya menggunakan metode kuali dalam mencari perspektif mahasiswa gitu, ya. Karena kaitannya tadi kami ya dengan Bu Ade dan juga Bu Yeni itu mau mencari tahu perspektif mahasiswa terhadap tadi beliefs related to teaching methodology, roles of teachers, ya, lalu juga challenges, and then their perspective about taking up a career in teaching. Gitu loh. Jadi semuanya itu berkaitan dengan beliefs atau perspektif of the students. Maka kualitatif itu is the best method for this research. Oh, ya. Benar-benar. Berarti itu nggak selalu kuanti ya, Sir, yang menyebarkan kuesioner dan lainnya. Pemilihan metode juga itu kan berkaitan dengan instrumen penelitian yang dipakai. Iya, instrumen, gitu ya. Benar. Nah, kebetulan di dalam penelitian saya menggunakan open questionnaire, kuesioner terbuka, gitu ya. Jadi menggunakan open questions, di mana responden itu bebas mendeskripsikan jawabannya, gitu ya. Open questions, sehingga itu masuk ke dalam kuali, gitu ya, kualitatif. Berarti dalam menentukan apakah kita pakai kuali, kuanti, dan mix itu berdasarkan apa sih tujuannya dan dari judulnya itu sendiri ya, Sir? Ya. Dari topiknya, dari instrumennya, dari data collectionnya, dari banyak hal, gitu ya. Jadi kita nggak bisa asal pilih gitu ya, jangan sampai salah. Misalkan perspektif tapi menggunakan kuanti bisa-bisa aja sebenarnya, tapi berarti harus cocok dengan instrumen yang dipakai gitu ya. Dan juga tadi tujuan dari penelitiannya untuk apa sebenarnya. Biasanya kalau kuanti itu kan sifatnya numerik, pakai angka, statistical analysis. Menghitung ya, Sir, ya, kuanti pakai grafik ya, pakai presentasi. Nah itu ke kuanti ranahnya. Kalau mixed method, karena tadi Aulia menyebutkan mixed method, ya berarti itu kombinasi antara kuali dan kuanti. Kenapa sih memilih mixed method? Bisa jadi peneliti merasa hasilnya ternyata tidak cukup ya didapatkan dari metode kuali, maka harus didukung dengan metode kuanti. Begitupun sebaliknya. Oh, ternyata hasil dari kuanti ini tidak cukup menjelaskan pertanyaan penelitiannya, maka harus didukung dari metode kuali. Maka kita perlu mixed method. Itu juga bisa. Di luar dari jurnal artikel ini, banyak there's students say kuali is more easier than kuanti. What do you think about that? Katanya kuali itu lebih mudah daripada kuanti, Sir. Apakah benar nggak sih, Sir? Kalau saya menilainya itu tergantung, it depends ya on the students. Benar. It depends on ya tadi students interest, karena ada tipikal orang yang kurang suka menghitung gitu ya. Termasuk saya pribadi pun. Pusing melihat angka gitu ya. Jadi atau ya tadi ya ada juga students yang merasa saya tidak bisa mendeskripsikan sesuatu gitu ya dengan sangat detail, karena kuali itu bukan karena tidak ada angka maka kuali becomes easier gitu loh, enggak. When you choose qualitative method, you have to be able to describe in detail ya. Ada satu case, kamu harus describe itu sedetail mungkin. Karena harus deskriptif, harus jelas, harus pandai berkata-kata gitu ya. Sementara kuanti harus bisa proving your research menggunakan data gitu kan. Tadi yang sifatnya angka gitu ya, numerik. Sedangkan kuali penjelasan, explanation gitu. Nah, sometimes ya tadi, ya seperti Aulia merasa I'm not good at math gitu ya. Benar, mungkin akhirnya you choose or you prefer to kuali gitu ketimbang kuanti. Semuanya tergantung dari penelitinya, researchersnya sebenarnya. Dua-duanya ya ada plus and minusnya. Dan juga mengenai pasti namanya analisis tuh ada result ya, ada hasil. Kita penasaran banget dengan apa sih hasil dari artikel yang berjudul tadi, yaitu the beliefs, student beliefs ya, student beliefs teaching and the teaching profession. Oke, sebelum menjelaskan hasil, saya akan jelaskan dulu siapa yang terlibat pada penelitian ini, gitu ya. Jadi, participants dari penelitian ini adalah mahasiswa semester 5 yang sekarang sudah di semester 7. Ya, kampus kita tahun lalu ya, Sir, berarti. Betul, ketika saya mengajar teaching methodology. Teaching methodology last year. Jadi, saya awalnya membagikan questionnaire untuk mengklasifikasi ya partisipan mana yang punya teaching experience dan mana yang tidak gitu ya, mana yang tertarik untuk mengajar setelah mereka lulus, mana yang tidak.
ditemukanlah 4 grup dalam penelitian ini. Yang pertama grup A itu adalah mereka yang punya teaching experience dan punya interest untuk mengajar setelah lulus. Keinginan ya betul untuk belajar. ya, mereka mau ngajar gitu ya. Sementara yang B, mereka punya teaching experience tapi nggak mau gitu ya. Mereka kurang interest. Mungkin ada experience yang membuat mereka akhirnya tidak mau lagi mengajar gitu karena ya. Sudah menjadi guru dan merasakan ya, Sir betul, ya. jadi ada personal experience yang akhirnya create their beliefs ya, seperti itu. Lalu juga yang kelompok C, dia tidak punya teaching experience tapi memiliki ketertarikan untuk mengajar. Ya, dan terakhir kelompok D yang tidak ada teaching experience dan tidak mau mengajar. Gitu ya. Nah, dari keempat participants ini akhirnya saya menyebar lagi kuesioner untuk mencari tahu tadi pertanyaan penelitian saya terkait dengan tadi teaching method, challenges, lalu juga role of teachers dan juga profesi mengajar gitu ya. Lalu hasilnya kalau saya rangkum gitu ya, saya rangkum setiap kelompok itu memberikan hasil yang berbeda. Untuk kelompok yang pertama ya, tadi ya yang punya teaching experience dan mau ngajar, melihat bahwa teaching methodology itu di post pandemic era itu sifatnya harus yang komunikatif ya, komunikatif learning gitu lah, harus komunikatif, dan juga online learning masih tetap harus dipakai gitu loh, online learning. Kita jangan ditinggalkan online learningnya ya. Sementara kelompok B tadi yang punya teaching experience tapi tidak mau mengajar, tidak jauh berbeda sebenarnya melihat teaching methodology di post-pandemic era itu. Yang baik itu adalah tadi technology enhanced learning, pembelajaran yang menggunakan teknologi, ya, blended learning, ya, pembelajaran yang blended, ada offline, ada online juga gitu, ya. Jadi kelompok C juga sama, kelompok C, technology enhanced learning, blended, dan kelompok D yang tadi yang tidak mau ngajar dan juga tidak punya teaching experience ternyata sama juga melihatnya. Jadi keempat kelompok ini sebenarnya aware bahwa sekarang ini pengajaran itu harus technology enhanced learning, harus berbasis teknologi gitu. Walaupun mereka tidak ada pengalaman mengajar, tapi mereka punya satu pandangannya terhadap teaching methodology in the future. Ternyata memang teknologi tidak bisa dipisahkan. Gitu. Iya benar. Ya? Karena juga dalam adanya pandemi ini muncul ya, Sir ya, muncul hal-hal baru seperti salah satunya belajar online ini ya. Betul, yes. Dan juga sekarang platform pembelajaran atau media pembelajaran itu sangat banyak ya. Benar ya. Dulu mungkin ada juga tapi tidak sebanyak sekarang. Sekarang itu teacher kalau kreatif dan inovatif sebenarnya tinggal pilih gitu mana media pembelajaran yang mereka pakai. Jadi harus mau berinovasi untuk membuat pengajarannya lebih interesting gitu ya, lebih atraktif. Karena student needs di era sekarang itu berbeda dengan dulu. Benar. Ya, media exposure, digital native sekarang gitu ya. Students mereka sekarang sangat digital native gitu loh. Mereka pandai menggunakan teknologi. Nah, jadi teachernya juga harus at least seimbang gitu ya. Tahu ya, Sir ya. Jadi sekarang tuh bukan student aja yang belajar, tapi teacher juga belajar ya, Sir ya. Of course, harus juga. Jadi if you wanna be a teacher, nggak bisa bilang nggak mau belajar gitu ya. Artinya tidak hanya teknologi, jadi semua hal gitu ya, semua aspek. You must gitu ya, harus you have to learn gitu ya. Oke, tadi hasil pertanyaan yang pertama ya, kita punya 4 ya. Yang kedua terkait dengan role of teachers. Jadi dari 4 kelompok ini, kalau saya ada 2 kelompok B dan kelompok B hasilnya itu sama bahwa teachers itu adalah sumber, resource, ya. Sementara kelompok A melihat guru adalah motivator dan kelompok C adalah facilitator. Itu kelompok A dan kelompok C yang motivator dan facilitator. Lalu saya lanjut ya untuk yang kelompok 3 terkait dengan tantangan. Ya, tantangan. Ini juga sebenarnya kelompok ABC melihatnya sama, melihat tantangan mengajar itu di era pasca pandemik adalah challenges with technology, penggunaan teknologi ternyata. Ya, mereka melihatnya tantangan terbesar adalah how to integrate technology in teaching gitu ya, itu. Selain pedagogical issues itu related ke how to teach-nya. Mereka merasa saya belum mampu mengajar gitu loh. Jadi isu-isu terhadap how to teach-nya. Ada juga emotional problems, kelompok B. Kelompok B melihat secara emosi saya belum stabil gitu ya. Saya belum bisa memiliki ya tadi
stability ya in emotions. Nah mungkin mereka melihatnya saya bisa marah di kelas kalau ada siswa yang buat mancing emosi betul, pasti ya, yang susah diajarin gitu ya. Jadi mereka bisa emosi gitu loh. Nah ada yang bilang seperti itu. Lalu kelompok D melihat tantangan, kelompok D tadi ya, melihatnya adalah adaptability. Mereka masih ragu bahwa mereka bisa adaptif terhadap perubahan zaman itu gitu. Mereka takut nggak bisa beradaptasi. Yang terakhir terkait hasil mengenai pandangan mereka terhadap profesi guru. Ini yang positif ternyata hanya kelompok A. Karena kelompok A memang mereka punya interest dan juga pernah menjadi guru ya. Kelompok A melihat teaching profesi mengajar itu adalah potential career karir yang memiliki potensi. Namun kelompok B dan C tadi challenging katanya. Yang kelompok D difficult melihatnya. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan ternyata memang mereka melihat teaching itu sebagai sesuatu yang difficult sehingga punya belief yang tidak sama dengan yang kelompok A tadi gitu ya. Ya, jadi cenderung negatif itu beliefnya. Karena memang mereka dari awal sudah punya pandangan bahwa profesi mengajar itu susah, punya responsibility yang besar dan mereka merasa tidak bisa mengemban responsibilities tersebut gitu. Oh berarti itu problemnya tuh tadi itu yang dari kelompok D dan yang positif itu kelompok A ya, Sir ya? A. Oh kelompok A, karena memang udah berniat menjadi teacher dan juga punya experience menjadi teacher. Oh berarti itu dalam analisis ini tuh dibagi menjadi 4 ya, Sir ya? Iya, partisipasinya saya bagi menjadi 4. Melihat hasilnya kenapa sih beda-beda? Ya tadi semuanya berawal dari beliefs. Karena belief itu kan central role ya, central role kita gitu loh. Fondasi kita, belief itu fondasi kita melihat sesuatu ya. Jadi kalau guru punya belief atau orang punya belief yang negatif terhadap pengajaran, itu akan berpengaruh ke decision mereka gitu ya, ke decision making, ke behaviors mereka, lalu juga semuanya gitu loh. Maka nggak bisa orang jadi guru tapi punya belief yang negatif terhadap pekerjaannya, karena itu kan berpengaruh besar terhadap decision making, class managementnya, planning lessons-nya gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita harus punya perspektif yang positif gitu ya. Gitu. Karena belief itu juga kan tergantung ya, Sir, tergantung oleh pribadi masing-masing. Makanya hasilnya pun cenderung berbeda-beda ya. Betul. Tidak disalahkan juga untuk mahasiswa yang melihat teaching itu sebagai something difficult, itu tidak salah juga. Karena memang sumber belief itu kan banyak. Bisa jadi mereka mendapatkan belief itu berasal dari personal experience gitu ya, personal experience mereka. Atau bisa jadi observation mereka, melihat teachers mereka di sekolah. Oh iya benar. Oh kayaknya gurunya tuh susah ya gitu jadi guru itu. Akhirnya muncul belief tadi gitu ya. Atau ya tadi pengalaman mereka selama duduk di bangku sekolah dari awal sampai akhir, ya mereka mungkin mendapatkan learning experience yang kurang gitu ya, sehingga mereka nggak mau seperti itu gitu. Jadi berangkat. Sebaliknya orang yang memiliki belief atau perspektif yang positif bisa jadi karena tadi hasil observasi mereka melihat gurunya itu ternyata menyenangkan ya, teaching is fun gitu loh. Dari observasi mereka di sekolah, lalu juga dari personal experience mereka gitu loh. Ketika mereka mengajarkan adik-adiknya, mereka menemukan passion dan menemukan joy di situ. Nah itu juga. Oh berarti sesuai background masing-masing ya, saya. Kalau aku pribadi sih masuk ke grup B, Sir. B ya. Jadi punya teaching experience tapi tidak ada interest. Jadi kita nggak tahu ya, Sir, ke depannya gimana. Iya benar-benar. Wah, cukup menarik sekali, Sir, jurnal ini. Karena emang setiap hasil dari akhir artikel itu pun yang kita cari selama ini dari proses semua perjuangan jurnal ini terbentuk ya, Sir ya. Sebenarnya kita kan juga mahasiswa tuh merasa sulit untuk membuat artikel. Mungkin Sir ada saran nih, Sir, untuk mahasiswa yang merasa wah pengumpulan data tuh sulit ya. Kayak butuh proses panjang. Tapi ada juga mahasiswa yang menyukai itu, senang dengan adanya misalkan UAS untuk membuat artikel, Sir. Jadi saran untuk Sir gimana sih untuk mahasiswa-mahasiswa yang merasa kesulitan? Sebelum berbicara tentang artikel itu kan berbeda dengan skripsi ya. Iya benar. Jadi kalau mahasiswa itu sangat familiar dengan skripsi, research paper. Research paper. Kalau dibandingkan antara research paper dan juga artikel,
otomatis research paper itu lebih kompleks, dia lebih banyak isinya secara konten ya. Ada bab 1, bab 2 sampai bab kesimpulan gitu ya. Nah, jadi kalau menulis research paper atau skripsi bisa sampai sekian puluh halaman, artikel itu hanya belasan halaman gitu. Hanya sebagian kecil berarti ya, Sir ya? Betul. Jadi biasanya kalau mahasiswa itu mereka menulis skripsi dulu dibantu dengan dosen pembimbing gitu ya. Lalu setelah lulus sidang dan lain-lain, maka hasil skripsi itu bisa dijadikan artikel. Jadi yang tadinya ada katakanlah 100 halaman gitu ya, kita simplify menjadi misal 20 halaman gitu. Jadi kalau di dalam artikel itu tidak seperti skripsi. Ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu loh. Jadi ada bagian-bagian yang di-cut dan juga penjelasannya harus lebih simple. Teori yang dipakai di artikel itu tidak seperti di skripsi. Gitu ya. Nah, yang saya tulis adalah artikel. Jadi kalau kita menulis artikel itu karena tujuannya untuk dipublish, yang pertama kita kan mau mempublish itu di jurnal ya, di jurnal. Oke. Nah, katakanlah jurnal bahasa asing, punya STB aja, kita punya jurnal namanya jurnal bahasa asing. Setiap jurnal itu punya template artikel. Ya, jadi kalau misalkan Aulia pengen publish artikel di kampus lain, mereka juga akan ada template artikel yang berbeda. Tapi mostly sama, nggak jauh beda gitu ya secara konten. Tapi mungkin ada format-format yang lain. Nah, kalau kita mau membuat artikel, maka kita harus melihat template-nya dulu, ya kita ikuti, kita pelajari, lalu kita salin tuh, kita tulis penelitian kita mengikuti template itu, gitu ya. Jadi kalau saya itu kan saya menulis artikel tanpa harus menulis skripsi dulu ya. Nah, kalau dosen kan biasanya seperti itu. Tapi kalau mahasiswa biasanya dari skripsi kemudian diubah menjadi artikel. Kalau dosen biasanya langsung menulis artikel gitu loh. Jadi tapi tetap ada penelitian. Menulis artikel tetap ada penelitian, lalu kita melihat template dan kita mengikuti template tersebut sampai kemudian dipublish dan diterima. Ketika menulis artikel itu kita publish, kita mungkin bisa jadi kita akan ada revisi. Jadi tidak selalu accepted gitu loh. Bisa jadi ada revisi dari jurnal tersebut, maka kita harus revisi gitu. Ya. Tadi berbicara tentang ketakutan mahasiswa. Iya, benar, ketakutan mahasiswa. Apa itu biasanya yang ditakuti mahasiswa? Biasanya kayak, wah prosesnya susah ya, kenapa nggak UAS aja langsung, kan ada ya, sebenarnya. Terus tuh mahasiswa tuh menganggap membuat artikel itu suatu proses yang sulit, padahal emang setiap mahasiswa tuh akan ada proses pembuatan artikel ya, pastinya. Oke. Well, kita ngomongin penelitian ya, sebenarnya memang penelitian itu research ya. Research itu berarti kan kita menganalisis masalah ya. Kita mencari masalah sebenarnya. Kita harus bisa mencari masalah. Ya, we have to be able to find out a problem. Karena tidak mungkin ada penelitian tanpa ada masalah. Lalu setelah menemukan masalah, kita temukan how to solve the problem. Ya, how to solve the problemnya gitu loh. Jadi mungkin kalau merasa susah menulis penelitian, coba tanya dulu ya ke diri sendiri, what is your interest gitu loh. Kalau di kita itu kan ada 4 bidang ya. Jadi ada translation, ada English language teaching, ada linguistics, ada literatur gitu ya. Nah, what is your interest gitu loh. Kalau if you're interested in English language teaching atau in linguistics, dalami itu, cari gitu ya. Selama kuliah pasti kalian ingatlah gitu ya beberapa materi disampaikan oleh dosen gitu ya. Nah, coba digali lagi, direview lagi mana materi yang menurut kalian itu bagus untuk jadikan materi penelitian. Ya, kalau masih belum juga menemukan, saya selalu menyarankan mahasiswa itu untuk sering-sering baca artikel penelitian gitu ya. Karena bisa jadi referensi ya, Sir, ya? Dari membaca itu. Awalnya kita nggak tahu ya, tapi setelah kita membaca, oh ini menarik ya gitu. Oh menarik ya, saya juga mau meneliti ini gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak ada usaha tadi untuk mencari tahu, akan selalu stuck gitu ya. Jadi betul. Lalu kalau masih bingung juga, boleh tanya ke dosen pembimbingnya.
we are very open gitu ya with Benar. that. Jadi you can ask your lecturers gitu ya. Kalau misalkan tadi saya punya ketertarikan di English language teaching, tapi apa ya gitu yang harus saya teliti gitu loh, boleh gitu lah. Nanti kita dosen tidak serta-merta ngasih judul, enggak, tapi biasa kita akan brainstorm gitu loh. Oh, Ya, akan cari brainstorm. supaya inspirasi ya, Sir, Betul. ya? Nanti pada akhirnya ya the student yang decides. Saya mau ngambil, oh ya saya mau ngambil topik ini. Jadi tidak dari dosen judulnya. Kita hanya brainstorm sampai, oh iya betul-betul itu sepertinya menarik. Oke, saya pilih itu. Gitu. Dibilang susah, nggak ada sesuatu yang susah kalau nggak dibelajarin dulu ya, Sir, ya? Betul. Karena Ya. kita cari dulu apa minat kita. Yes, Benar. it's very important. Karena mengerjakan penelitian itu harus sesuai dengan interest kita. Benar. Kalau tidak diawali dari tadi rasa interest ya, minat, kita malas kerjainnya gitu ya. Nah, kalau sukanya itu translation ya udah pilih translation gitu loh. Jangan memaksakan diri ke bidang lain ya, karena pengen keren gitu ya. Iya, benar, teman-teman keren. lain keren ya membahas linguistik, Iya. padahal kamu interestnya di English language teaching gitu loh. Ya, it's your decision gitu ya. Tapi that's on my experience. Kalau yang tidak sesuai dengan passion itu di tengah jalan itu biasanya mandek gitu ya. Mandek gitu loh. Makanya it's very important to find out your interest. Oke, itu dulu. Benar sekali. Jadi teman-teman jangan merasa sulit dan akhirnya stuck di situ ya, Sir, ya. Cari dulu minatnya apa, dan jika emang masih bingung, silakan ke dosen pembimbing masing-masing. Betul, ya. Tanya ke dosen. Nanti next semester di semester 6 ya ada English seminar. Oh, ada English seminar. English seminar itu nanti akan dipaparkan how to make a research proposal. Ya. Itu semester 6 berarti semester ya, Sir, 6 ya. Nanti Aulia kan next semester. Nanti akan kita di brainstorm gitu ya. Yang awalnya nggak ada ide, nanti akan menemukan idenya gitu. Oh, berarti nggak serta-merta seperti mahasiswa disuruh bikin tugas, misalnya untuk tugas akhir berarti ya, Sir, ya? Langsung bikin tugas enggak berarti ya? No, jadi kita dipupuk dulu. betul. Benar. So before you write your research paper itu ada English seminar di dalam mata kuliah itu. Final testnya adalah kalian harus membuat research proposal. Yang namanya proposal itu kan berarti chapter 1, 2, 3. Nah, jadi UASnya itu harus mengumpulkan research proposal yang nanti proposal ini akan menjadi dasar skripsi kan, jadi tinggal melanjutkan. Oh, Gitu. jadi adanya seminar English seminar ini untuk skripsi ya, Sir, ya? Betul. Tapi bisa jadi ada beberapa students yang akhirnya mengubah proposalnya. Gitu Is ya. it okay? Well, again, ya, people can change kan ya. Oh, iya. Dari misalkan awalnya ketika English seminar, Aulia itu ternyata suka di literatur gitu ya. Sudah selesai mata kuliahnya, again kan, people can change. Benar. Lalu di semester 7 itu kan ada program internship magang. Oh iya, ada Jadi, magang. Ya. Nah, lalu kemudian ada inspirasi lain gitu loh muncul dari hasil tadi membaca, hasil bertanya, hasil konsultasi. Ternyata point of view-nya berbeda. Oh, saya melihat linguistik itu ternyata Lebih menarik ya. more interesting, it's easier. Yeah. Well, kita nggak bisa akhirnya membatasi gitu ya. Kamu harus ini, tapi you have to be responsible gitu ya with your decision. Okay? If you want to change your research proposal boleh, tapi ada konsekuensinya kan dari awal lagi. Benar Ya kan? ya. Gitu. You have to accept the consequences. Jadi pada intinya ketika kita sudah memutuskan judul di semester 6 untuk English seminar ya, Sir, ya, kita masih bisa merubah ya. Tapi dengan catatan tanggung jawab ya. Betul. Ya, sebetulnya kan kalau di semester di English seminar itu ada guides dari dosennya gitu ya. Sudah ada konsultasi, sudah dinilai pula proposalnya gitu kan. Oh iya, sudah dinilai pastinya ya. Ya, sudah dinilai. Wah, menarik sekali ya teman-teman membahas tentang jurnal, artikel, dan juga skripsi. Pastinya teman-teman akan menghadapi masa-masa itu. So, teman-teman jangan menyerah. Kalau misalkan ada problems, silakan ke dosen pembimbing. Karena dosen pembimbing itu sangat open sebenarnya, Sir, ya. Tergantung mahasiswanya, apakah mahasiswanya berniat, kan ada mahasiswa yang stuck di situ dan takut. So, don't worry about that. Thank you so much, Mr. Wawan, atas waktunya. Kasih banyak ya, Sir. Kita belajar banyak nih, khususnya aku mahasiswa semester 5 yang next-nya bakal ngadepin English seminar. Mohon doanya, Sir, ya. Yes, ready ya to membuat research proposal. Ya. Amin. Okay. So, thank you so much, guys. Okay, Bye. welcome. See you the next session.